Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, mari kita tetap senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini Ramadan yang ke-23, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, baik kekuatan iman, begitu juga dengan kekuatan fisik jasadiah kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang kami muliakan, ini perjalanan kebetulan macet. Sambil coba agar perjalanan ini bermakna, ingin sharing tausiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya, baik untuk saya, begitu juga untuk kita semua. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bapak Ibu yang kami muliakan, pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Beliau adalah merupakan sahabat yang terkenal taat, soleh, gemar berinfak, bersedekah. Kalau sholat tuh senantiasa paling depan. Ketika beliau masih bersama dengan ibunda, hidup hanya dengan dua orang ibunda beliau tercinta, di suatu desa, di suatu kampung, Alqamah bersama dengan ibunda sangat perhatian. Apapun kebutuhan ibunda tercinta akan senantiasa disiapkan oleh anak yang soleh dan baik ini. Satu ketika, subhanallah, jatuhlah masanya, tibalah masanya, Alqamah menikah, mendapatkan seorang istri, jodoh kekasih yang ia sayangi, istri yang ia sayangi. Alhamdulillah, akhirnya beliau menikah dan tidak tinggal lagi serumah dengan ibunda tercinta. Beliau pun pindah, akhirnya tinggal bersama dengan istri yang beliau sayangi. Singkat cerita, ternyata subhanallah, suatu ketika ya, Alqamah sedang dalam keadaan sakratul maut. Subhanallah, Alqamah tidak bisa menghembuskan nafas yang terakhir. Sampai akhirnya kisah Alqamah ini sampai kepada, atau cerita Alqamah ini, kondisi Alqamah ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk datang ke tempat Alqamah sekaligus mengajari talqin.
Akhirnya subhanallah, Alqamah diajarin talqin oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Alqamah tetap tidak bisa menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya mereka laporkan kepada Rasul, dan Rasul mengatakan, apakah masih ada ibunda Alqamah? Lantas para sahabat mengatakan, ya wahai Rasul, ada ibunda Alqamah. Akhirnya mereka mengatakan, panggil ibu Alqamah, ya, supaya kita bisa bertemu. Akhirnya subhanallah, singkat cerita, bertemulah Rasul dengan ibunda Alqamah. Akhirnya ketika di dalam pertemuan pembicaraan, Rasul mengatakan, apakah benar Alqamah ini anakmu wahai ibunda tercinta? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul bertanya, apakah ada masalah? Gerangan yang membuat akhirnya ibunda tercinta, yang membuat akhirnya anak ini sulit menghembuskan nafas terakhir? Tidak wahai Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan, karena tidak ada, maka Rasul mengatakan, baik, ibunda kami. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasul mengatakan, karena tidak juga bisa menghembuskan nafas terakhir, akhirnya disampaikan oleh Rasul, sudah kalau gitu anak ini kami bakar hidup-hidup. Kumpulkan batu, kumpulkan kayu bakar. Subhanallah, ini tausiah sambilan ada juga ambulan yang lewat, lagi macet. Akhirnya subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan, Alqamah, ya, ingin dibakar oleh Rasul. Namun ternyata ibunda tercinta ketika mendengar anak mau dibakar tidak siap. Jangan Rasul, menangis. Akhirnya ibunda tercinta, ibunda Alqamah baru bercerita. Beliau katakanlah bahwa Alqamah adalah merupakan anak yang soleh, yang baik. Ketika kami hidup berdua, beliau sangat peduli dan perhatian kepadaku. Namun ternyata setelah mereka hidup berdua dengan istrinya, perhatian Alqamah kepada saya itu semakin berkurang. Subhanallah, semakin berkurang. Sampai akhirnya, itulah yang membuat saya akhirnya merasa sakit hati. Subhanallah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ternyata yang membuat Alqamah, walaupun dia orang yang soleh, gemar berinfak, gemar bersedekah, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena subhanallah Bapak Ibu sekalian, asbab sakit hatinya ibunda akhirnya membuat beliau sulit untuk menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanallah Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa ketika kita terbiasa membuat ibunda kita sakit hatinya, maka hati-hati kalau kita sebelum menghembuskan nafas terakhir, sebelum minta maaf, maka inilah yang kita mohonkan kepada Allah, jangan sempat terjadi kepada diri kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita harus senantiasa peduli dan perhatian kepada orang tua. Sekaligus kalau kita memiliki dan pernah membuat sakit hati orang tua kita, cepat-cepatlah kita minta maaf. Apa kaitannya dengan ayat tadi yang saya bacakan di awal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Kami telah perintahkan kepada manusia agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, berbakti ini tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam sudah tidur pun, ketika bakti itu harus kita lakukan kepada orang tua, maka lakukan.
Bapak Ibu yang kami muliakan, mereka sudah meninggal dunia juga tetap ada bakti kita kepada orang tua kita. Ya, coba kita evaluasi. Kira-kira sering gak kita mendoakan mereka? Subhanallah. Kira-kira kita berdoa untuk mereka hanya ketika beliau meninggal saja. Setelah beliau meninggal kita tidak ingat lagi. Subhanallah wal iyadzubillah. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Apakah Bapak Ibu sekalian bakti kita hanya ketika mereka masih hidup? Atau bakti kita ketika hanya dikasih uang, dikasih belanja sama orang tua? Tidak. Bakti kita Bapak Ibu sekalian kepada mereka, baik mereka masih hidup, begitu juga ketika mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Allah panggil Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah. Maka ini menjadi i'tibar bagi kita. Ketika Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia agar senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ingat bahwa orang tua kita, ibunda tercinta, itu mengandung anaknya, ya, dalam kondisi wahnun ala wahnin, lemah, semakin lemah. Maka sebenarnya ibunda tercinta ketika dia sudah mengandung anaknya, dia bukan semakin kuat, semakin lemah. Apatah lagi kondisi bayi semakin besar, makin lemah. Begitu juga puncaknya ketika menjelang lahirnya anak, makin lemah. Maka ini menjadi iktibar bagi kita. Ada istilah Bapak Ibu sekalian, 10